biar agak kontinu. Ini lebih enak kok mas, udah PW. Wah, enggak, masih terang banget ini malah kamera gue. Terang parah. Oke, teman-teman, kita udah di part yang keempat ya. Nun. Oke. Biar ini dulu, biar kok sinkron. Kita tadi udah ngobrolin soal bagaimana sejarah ditubuhkan, imajinasi. Terlalu terang ya, Pak? Terang banget sih. Kecilin dikit dah. Tadi mati-mati lampunya. Oke. Oke. Nah, kita tadi udah bicara soal itu. Kita udah bicara soal proses Shinto panjang sekali. Yang kemudian pertanyaanku adalah, apakah pada setiap momen kamu mendapatkan tokoh, kamu akan melakukan step yang sama seperti apa yang kamu lakukan di Shinto? Belum tentu. Jahat ya. Kenapa? Saya akan melakukan hal yang dasar tentu pasti, karena itu tugas saya sebagai seorang aktor. Tapi kadangan ya, berbedanya film sama teater itu, ruang aktor di film tuh antara action and cut. Tipis banget, hari ini reading besok syuting, 3 hari reading besok syuting. Keterbatasan itulah yang menurut aku agak berat gitu loh. Sehingga mungkin aktor terjebak pada pengulangan ciptaan karena sudah sangat prosesnya itu terlalu singkat gitu loh menurut aku ya. Dan menurut aku itu bagaimana mau menciptakan atau menubuhkan tokoh, karena kita kan bukan robot. 3 hari seminggu syuting, tahu-tahu udah jadi gitu kan. Nah itu kan buat aku sih masih mustahil ya. Apa karena aku yang memang otaknya belum sampai ke sana nih? Karena memahami atau kita mendalami sebuah karakter itu memang butuh waktu yang panjang sih. Butuh dekat. Sama lah ya kita PDKT misalnya jadian pacaran setahun, PDKT setahun aja putus karena akhirnya terus harus dikatakan gue belum mengenal, apatah lagi itu gitu. 3 hari ya belum kenal sama sekali, baru tahu oh ya, oh ibu-ibu, oh ya oke ibu-ibu pada umumnya akhirnya. Cara satu-satunya kalau aku, lagi-lagi kalau aku pasti berbeda dengan yang lain, adalah memperbanyak stok pengalaman sih di dalam diri, di luar kita mau saat kita bekerja atau saat kita memerankan sebagai aktor. Tabungan emosi, tabungan itu harus terus belajar sih menurut aku, terus tiap hari. Nggak ada lagi nggak kerja, lagi nggak syuting, itu terus. Jadi ketika dibutuhkan pada waktu-waktu singkat seperti itu, ya panggil banyak melihat. Jadi aku gunakan di luar sedang bekerja atau sedang memerankan tokoh, ya turun ke jalan. Aku paling suka nongkrong di jalan sendirian malam hari gitu, melihat orang, atau sore turun di pasar pengen duduk aja. Atau sekali aku pasti pengen, aku masih kok melakukan, pengen dagang kacang misalnya gitu. Besok mau pakai kostum ini, nggak ada peran apapun, cuma pengen aja, pengen dagang sayur. Dagang sayur bangun jam berapa? Jam 3, pengen aja. Ya mana tahu nanti ada proses jadi tukang sayur kan, proses cuma sehari, besok syuting kan minimal udah ada gitu kan. Apakah itu artinya menurutmu ekosistem perfilman kita masih tidak ideal untuk para aktor? Kalau saya berani mengatakan, ya. Karena tidak semudah itu, cuy. Iya. Tidak mudah banget. Dan akhirnya ya kita terjebak pada itu. Ya. Kenapa kita melihat dia bagus di main di A, kenapa berikutnya kok jadi menurun, berikutnya kok mirip, berikutnya kok sama? Karena memang mepet banget. Beda ya kalau di luar, kita punya waktu waktu yang lama sehingga film pertama bagus, film kedua oke, film ketiga. Karena kan oke kalau beda-beda karakternya. Saya tua, muda, jadi laki, jadi yang jelas kayak karakter fisiknya oke, kita bisa melihat dia muda, berbeda gitu. Tapi ketika mirip dan kita kan masih callingan yang sama, sekali lo jadi ibu-ibu, lo akan di calling menjadi ibu-ibu. Iya, typical case. Ya, itu begini. Kenapa saya ingin sekali suatu ketika ada kebiasaan untuk mempercayakan itu kepada yang namanya aktor. Mungkin kan keterbatasan waktu kan.
trust juga kan biasanya kenapa saya bisa melihat Joaquin Phoenix gitu yang gendut misalnya secara fisik yang seperti ini, kemudian Todd Phillips bisa merubahnya menjadi seperti itu, atau kita bisa menemukan dia menjadi seperti itu. Saya tuh pengen suatu ketika dia dengan kurus akan begini, dia kenapa harus mempersoalkan, misalnya aku aktor bilang kenapa harus tampan dan cantik, karakter. Saya lebih suka melihat seorang yang tidak pernah saya duga dia bisa memainkan itu, ketimbang ya memang dia bisa memainkan itu. Oke. Kita nggak kepikir karena saya paling senang sekali melihat aktor yang berbeda aslinya dengan karakter yang dia mainkan. Maksudnya tampak berbeda. Aslinya siapa? Oh, begini ya. Kok bisa? Itu membuat saya gila, manusia itu bisa berubah sampai sebegitunya. Itu buat saya keren banget. Tapi kalau saya melihat aslinya ya begitu. Buat saya sih ya biasa saja. Okay. Bukan berarti saya meremehkan itu, tetapi menurut saya ya karena itu tadi waktu tipis, atau mungkin dia yang ini dia kebiasaannya joget, dia cari penari. Kenapa nggak petinju gitu loh? Saya tuh berharap petinju dia jadi apa karakteris itu, penari. Misalnya begitu, itu membuat saya penuh passion, penuh tantangan. Saya ada yang begitu gitu. Ketika narinya bagus ya Pak, penari ya? Iya. Ya bukan saya meremehkan, tentu dia bekerja dengan keras di situ dan dia bagus. Tetapi maksudku bagi para caster atau apa gitu loh, kan keburu ya cari, kalau mau nyari penari ya penari gitu loh. Kan aktor ini berharap coba sih gue nggak bisa menari tapi gue akan berusaha loh gitu. Kenapa lo nggak mempercayakan pada gue gitu kan? Jangan kan soal kemampuan tarian atau hal-hal yang bersifat teknik kayak gitu. Soal rambut aja, kadang-kadang tuh gondrong, gue bisa potong rambut, coy. Halo, lu kenapa sih takut banget gitu loh ya? Enggak, karena di sini nih karakternya dia itu dingin. Hei, itu tantangan buat aktor. Lu kan cengengesan, dia oke. Gimana caranya dia berubah orang yang cengengesan tuh jadi seperti ini gitu kan? Itu tugas dia, lu hire dia aja. Tapi kan nggak berani spekulasi seperti itu, takutnya kan mungkin kan begitu. Waktu kita singkat, kita prosesnya segini, mau nyari, tapi nggak, mending cari yang minimal udah punya modal. Ya udah modal gitu, segitu lah. Cuman kan ingin sekali melihat pertunjukan film atau apapun itu yang berdasarkan dari kekuatan permainan, bukan tampilan fisik. Gue akan tetap melihat misalnya aku aktor itu yang main dengan ketampanannya atau kecantikannya lagi memerani ini, atau aku melihat si tokoh ini diperankan olehmu, ya paling suka. Gue melihat tokohnya di sini sampai keluar, gue akan memanggil lo tokoh itu, bukan lo yang bagus banget tadi mas aku aktor, bukan. Tapi misalnya tokohmu jambu biji, halo jambu biji, gue akan melekat itu di dalam diri gue. Tapi ketika gue masih melihat lo ya itulah kondisi ekosistem si peran kita di film, terutama yang semoga aja percayalah sama aktor. Iya betul sekali, percayalah sama aktor. Bisa. Nah, sekarang kita bicara soal Ratu Ilmu Hitam yang di film itu porsimu tidak sangat banyak. Yeah. Bagaimana prosesmu menemukan bentuk si ibu itu? Ya, aku tuh kalau film horor kan takut. Aku sebenarnya takut sekali nonton film horor, tapi aku banyak main di film horor. Dan setiap film horor selalu mengalami karakternya kan memang dia pincang kan. Dan pasti aku akan mengalami hal yang percaya atau tidak percaya, aku memang benar-benar pincang di situ. Untuk sebelumnya, sebelum iblis menjemput juga kan, aku harus misalnya mengalami ada adegan A, B, C misalnya gitu, karakternya akan begini. Di lalahnya aku kena pengalaman realnya begitu gitu. Misalnya contohnya Ratu Ilmu Hitam deh, aku kan pincang. Sehari sebelum syuting aku berangkat ke lokasi, itu aku kesiram air panas di kereta. So aku memang pincang dan sakit banget itu, dan emang seperti, jadi suka banyak hal-hal yang mendukung. Tiba-tiba alam ini memberikan bantuan ya, semesta ini mendukung gitu kan. Akhirnya itu ya seperti itu sih sebenarnya. Tapi ya
kayak penjaga panti lah di situ. Agak mistis ya proses mencari Ratu Ilmu Mistis. Hitam ya. Karena dia kan berkaitan dengan energi, proses keaktoran itu ketika kau serius, alam bisa memberikan dalam bentuk energi yang abstrak, Betul, betul. yang tanpa kita sadari kita bertemu dengan siapa, kita melihat siapa, tiba-tiba masuk, gue pengen kesini, Betul. kayak mendukung aja. Betul, betul, betul. Ya, ya, ya. Aku setuju karena itu beberapa kali terjadi padaku ketika sedang dalam proses mencari tokoh atau bahkan membantu teman dalam Iya. proses mencari tokohnya. Kadang-kadang tiba-tiba ketemu orang yang ini nih tokoh yang gue cari Iya, nih. seperti gitu. Karena Udah kita tuh, ke situ, tiba-tiba dihadirkan, gitu. Iya, iya, iya. Menarik sekali, menarik sekali. Nah, itu proses Ratu Ilmu Hitam yang aku tidak bisa bertanya banyak karena memang porsimu tidak banyak dan Iya. menurutku kemudian aku tidak bisa banyak menilai bagaimana permainanmu karena juga tidak Coba ya, ibu Pan. aku juga tidak bisa membaca bagaimana permainan psikologinya apakah Iya. cukup dan segala macam.